Ini adalah kisah orang terpercayanya umat Islam, sahabat yang levelnya setara dengan Umar tapi jarang dikenal. Sahabat yang bertemu dengan hewan raksasa dan beliau membunuh ayahnya sendiri di perang Badar. Siapakah dia? Bagaimanakah kisahnya? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah dari sahabat yang mulia, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Kita mulai dari kepribadian beliau. Abu Ubaidah, teman-teman, adalah sahabat Nabi dari kaum Quraisy Mekah yang termasuk paling awal untuk memeluk agama Islam. Beliau masuk Islam melalui Abu Bakar, lahir pada tahun 584 Masehi. Dari segi postur badannya, beliau ini kurus, wajahnya cekung, janggutnya tipis, dan tinggi agak bungkuk. Dan yang paling ikonik dari beliau adalah gigi depannya patah atau ompong. Nah, nanti kita juga akan bahas kenapa giginya bisa sampai patah. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Qurashi, tapi lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Ubaidah dan langsung dinisbatkan atau dibinkan ke kakeknya Al-Jarrah. Sementara ibunya adalah Umaymah binti Ghanam. Beliau punya banyak sekali keutamaan, diantaranya termasuk sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Dalam hadis Nabi dari Abdullah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, siapa sahabat yang paling dicintai Rasulullah?" Aisyah menjawab, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Abu Ubaidah. Kemudian juga termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah juga memberinya julukan Aminul Ummah atau orang terpercayanya umat Islam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan dan sesungguhnya orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Selain Aminul Ummah, beliau juga diberikan gelar Amirul Umara atau pemimpinnya dari para pemimpin atau panglima besar. Nanti insya Allah kita akan bahas juga. Kemudian teman-teman, ini sepertinya jarang diketahui oleh mayoritas umat Islam, bahwasanya Abu Ubaidah ini bisa dikatakan sebenarnya setara kemuliaan dan keutamaannya dengan Umar bin Khattab. Kok bisa? Jadi di akhir masa jabatan Abu Bakar pernah berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, "Kemarilah, biar aku membaiatmu sebagai khalifah. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap umat memiliki orang yang terpercaya, dan engkau adalah orang terpercayanya umat ini." Tapi Abu Ubaidah nggak mau, dan akhirnya pemerintahan diberikan kepada Umar bin Khattab. Juga ketika bersama Umar bin Khattab, Umar pernah berkata, "Aku tidak akan mengubah sesuatu perkara pun yang telah diputuskan oleh Abu Ubaidah." Karena beliau sangat menghormati segala keputusan Abu Ubaidah. Orang ini soleh, gak main-main ya. Dan juga pada saat Rasulullah akan memilih sahabat yang akan diutus ke Bani Najran dan akan digelari sebagai orang kepercayaan umat, ini juga atas permintaan negeri Najran tersebut ya. Jadi mereka berkata, "Kirimkan kepada kami laki-laki kepercayaan kalian. Jangan mengutus seseorang bersama kami kecuali orang kepercayaan," gitu. Jadi jangan sampai mengirimkan orang yang biasa-biasa aja. Mereka meminta agar dikirimkan orang kepercayaan. Pada saat itu para sahabat berharap mereka yang akan dipanggil oleh Rasul. Begitu pula Umar. Pada saat itu dia berharap dialah yang dipanggil Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan sampai Umar meninggi-ninggikan badannya supaya kelihatan sama Nabi. Ya, padahal beliau ini sudah tinggi besar. Sampai Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat ya, "Saya tidak berharap jabatan kecuali pada saat itu juga." Ya, gimana sih? Ini seperti kita kalau kumpul kemudian ada pengumuman siapa yang saya panggil ya, akan mendapatkan hadiah haji gratis, akan mendapatkan umroh gratis gitu. Kemudian karena kita berharap nama kita yang dipanggil, ya kita tampak-tampakin ya. Kita tampak-tampakin muka biar dinotis sama MC atau sama yang ngumumin gitu kan ya. Ya, begitu pula dengan Umar. Pada saat itu Umar sangat berharap dialah yang dipanggil dan dia meninggi-ninggikan badannya supaya lebih menonjol lagi. Ini loh aku Rasulullah, kelihatan nih loh, panggil aku gitu. Nah, begitulah ya. Karena berbagai keutamaan inilah bisa dikatakan Abu Ubaidah sebenarnya punya level yang setara dengan Umar, bahkan ada sisi yang melebihinya gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di antara kisah Abu Ubaidah yang jangan sampai terlewatkan adalah kisah pada saat perang Badar.
Ini kisah yang sangat luar biasa di mana orang-orang seperti kita di zaman ini sangat sulit untuk bisa memahaminya. Pada saat perang Badar, teman-teman, ini adalah perang pertamanya umat Islam. 300 lawan 1000. Ya, beliau sempat berperang menghadapi musuh orang-orang kafir. Tapi ada satu orang kafir yang selalu mengintai dan mengejar Abu Ubaidah. Sedangkan Abu Ubaidah terus menghindari orang ini. Bukan karena takut ya. Bukan karena takut, karena Abu Ubaidah ini punya keahlian perang yang luar biasa. Bahkan di masa Umar dia menjadi panglima perang gitu kan. Ya, walaupun sudah terus menghindar, orang ini selalu mengejar Abu Ubaidah. Tapi beliau tidak mau meladeninya. Tahu siapa orang ini? Ya, dia adalah ayahnya sendiri. Ayahnya ini sangat benci kepada dia karena dia masuk Islam. Sampai beberapa kali ayahnya menyerangnya dan dia harus menangkisnya saja. Dia dari awal dia nggak mau gitu, nggak mau ngelawan ayahnya. Tapi karena dia terus diintai dan dikejar oleh ayahnya, wah nggak bisa ini kalau kayak gini terus. Nah, jadi terpaksa Abu Ubaidah melawan ayahnya. Ya kalau nggak ngelawan nanti malah dia yang akan terbunuh gitu kan. Kemudian akhirnya Abu Ubaidah balik ke arah, kemudian bertakbir. Abu Ubaidah melawan ayahnya sendiri, dan hingga akhirnya ayahnya bisa dikalahkan. Ya, Abu Ubaidah telah membunuh ayahnya sendiri di medan peperangan. Gak kebayang ya gimana kecamuk pikiran Abu Ubaidah ketika harus melawan dan membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Sangat sedih tentunya ya. Orang yang terus memburunya adalah ayahnya sendiri. Tapi ketegaran hatinya bisa memisahkan emosi dari jalan kebenaran. Dan dia yakin bukan ayahnya yang dia perangi, tapi perilaku dan kekafirannya. Tapi ini juga harus dipahami ya teman-teman. Konteksnya adalah perang di medan peperangan. Kalau di rumah damai-damai aja, atau mungkin kadang ada cekcok, perbedaan pemahaman, ya kita wajib berbakti. Harus gitu. Ya walaupun orang tua masih belum beriman ya. Wajib menghormati, nggak bisa tahu-tahu ketika punya masalah dengan ayahnya, aku akan mencontoh Abu Ubaidah gitu kan. Aku akan memerangi ayah gitu. Nggak bisa, jangan ya. Durhaka. Dan karena perbuatan Abu Ubaidah ini, Allah menurunkan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22 yang menjelaskan tentang Al-Wala dan Al-Bara'. Dan itu juga membuat hati Abu Ubaidah semakin yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Kemudian kisah berikutnya, yang tidak kalah mengagumkan juga adalah pada saat perang Uhud. Kita tahu, perang Uhud ini adalah perang balas dendam dari pasukan kafir Quraisy karena kalah pada saat perang Badar, di mana pasukannya 3.000 melawan 700 umat Islam. Pada awalnya kaum muslimin menang dengan strategi Nabi karena kesalahan dari pasukan pemanah. Ya akhirnya kaum muslimin terpojok hingga akhirnya banyak dari kaum muslimin yang meninggal. Di antaranya adalah Hamzah dan Mus'ab bin Umair yang kemarin kita bahas ya. Pada saat kaum muslimin terdesak, kaum kafir Quraisy tidak mau membuang kesempatan untuk menyerbu Nabi. Nah ini kesempatan besar ini. Jarang ada kesempatan seperti ini. Umat Islam terpojok dan Nabi terbuka lebar. Nah, saatnya diserang. Mereka pun langsung mengarahkan berbagai serangan ke arah Nabi. Di antara pasukan yang menyerang Nabi ini ada Utbah bin Abi Waqqas. Ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada Ibnu Qami'ah yang membunuh Mus'ab bin Umair dan juga Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Pada saat Rasulullah diserang, Rasulullah sempat mundur dan menginjak jebakan yang disiapkan oleh orang kafir, berupa lubang sedalam 2 meter yang menyebabkan Rasul nggak bisa keluar dari lubang tersebut. Saat jatuh ke lubang tersebut, Utbah, orang kafir, melempar batu ke arah wajah Nabi sampai membuat gigi beliau patah dan bibir beliau memar. Nggak berhenti sampai situ, Abdullah bin Syihab Az-Zuhri datang hendak menebas wajah Rasulullah. Karena Rasulullah pada saat itu memakai baju sekaligus topi perang di mana ada bagian di wajah yang melindungi wajah beliau ya, yang terbuat dari tirai-tirai besi. Bagian wajah Nabi sempat kena tebasan pedang hingga akhirnya ada beberapa besi yang menancap ke pipi beliau dan terluka. Ya, jadi Rasulullah juga manusia biasa yang tidak kebal dengan serangan ya. Kena pedang ya luka-luka gitu. Gak bisa kebal-kebalan. Ya, belum selesai sampai situ ya. Serangannya ternyata masih lanjut. Ibnu Qami'ah, orang yang membunuh Mus'ab bin Umair, ini datang mengayunkan pedang hingga mengenai pundak Nabi. Sampai diceritakan karena hantaman pedang ini Rasulullah merasakan sakitnya sampai 1 bulan. Jadi memang pada saat itu Rasulullah dikeroyok ya, diserbu dengan berbagai serangan. Singkat cerita, Abu Ubaidah, Thalhah dan Mus'ab melesat untuk melindungi Nabi dari berbagai serangan mereka.
Tolhah dan Mus'ab berusaha payah untuk menghalau berbagai serangan yang mengarah ke Nabi. Sedangkan Abu Ubaidah masuk ke lubang bersama Nabi dan dia melihat ada 2 besi yang menancap pipi Rasul. Dan beliau membantu melepaskan 2 besi tersebut. Bukan dengan tangannya atau dengan alat, tapi dengan gigi beliau. Hingga gigi depannya tanggal. Karena apa? Karena Abu Ubaidah tidak mau menyakiti Nabi, dan juga ini bentuk adab dan sopan santun yang ditunjukkan oleh Abu Ubaidah. Dia nggak mau melepas besi tersebut dengan tangan, karena kesannya mungkin agak kurang sopan. Bahkan dengan alat nggak juga, tapi dengan mulut beliau, dengan gigi beliau, ya sampai ompong ya. Ya karena Abu Ubaidah ini sudah dewasa ya, dan giginya juga tidak bisa tumbuh lagi. Abu Ubaidah juga dikenal dengan sahabat yang tanggal gigi depannya. Pernah lihat orang yang ompong gigi depannya? Ya kalau dibayangin nih, kira-kira gimana wajah orang yang gigi depannya ini ompong? Biasanya jadi makin jelek ya kan? Coba aja kalau nggak percaya ya. Coba diompong gigi depannya gitu, dan lihat makin cakep atau makin jelek gitu. Tapi tidak dengan Abu Ubaidah. Bahkan para sahabat mengakui Abu Ubaidah makin tampan karena gigi depannya ini tanggal. Ya, dan ini Abu Ubaidah ya. Abu Ubaidah sahabat Nabi yang mulia, diberikan berbagai keutamaan dan kemuliaan. Ya, kalau kita mau ikut-ikutan ya makin jelek nanti. Yang awalnya udah jelek, gigi ompong makin suram ya, makin jelek. Kemudian masuk ke kisah berikutnya, yaitu di mana beliau mendapatkan karomah yang luar biasa. Ini juga salah satu kelebihan beliau, diberikan karomah, di mana karomah ini hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalangan orang-orang biasa ya. Ya kalau Nabi punya mukjizat, kalau orang-orang biasa punya karomah, yaitu apa? Bertemu dengan hewan yang sangat besar gitu ya. Nanti kita lihat ya, seberapa besar, sambil dibayangin ya, seberapa besar. Ya, kisahnya adalah pada saat beliau diutus untuk memimpin perjalanan, Rasulullah tidak bisa memberikan banyak perbekalan. Pada saat itu perjalanannya sangat-sangat panjang, dan beliau hanya bisa membekali mereka dengan 1 kantong kurma saja. Setiap harinya Abu Ubaidah hanya bisa membagikan 1 kurma ke setiap pasukan. Setiap hari cuma makan 1 kurma, teman-teman. Gimana itu kondisinya ya? Kalau bukan karena berkah, pasti mereka sudah tumbang dari awal ya. Hingga akhirnya setelah beberapa hari kurma tersebut habis dan pasukan kelaparan. Dalam kondisi kelaparan tersebut, pasukan tetap melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai di daerah pesisir pantai. Dan mereka melihat di depan ada sesuatu yang sangat besar dan kelihatan gelap gitu ya. Wah, apa ini ya? Apakah batu karang ya atau apa gitu. Kemudian mereka mendatangi, dan betapa kagetnya ternyata itu adalah ikan yang sangat besar. Dan betapa bahagianya mereka di tengah kondisi yang capek, kelaparan, tiba-tiba mereka dapat rezeki yang sangat besar. Maka mereka pun tinggal di sana selama 20 hari dengan memakan daging dan lemaknya sampai tidak tersisa gitu ya, dikatakan ini. Bahkan dikatakan mereka jadi gemuk-gemuk ya karena makan ikannya ini. Masya Allah ya. Saking besarnya ini ya, saking besarnya diceritakan oleh Abu Ubaidah ya. Abu Ubaidah mengambil salah satu tulang rusuknya lalu ditegakkan, diberdirikan. Ya, kemudian dia memerintahkan agar salah satu pasukan membawa unta yang paling besar, ditunggangi laki-laki yang paling tinggi besar. Ya mungkin kira-kira 3 meter lebih lah. Unta dengan orang yang menunggangi itu bisa jadi 3 meter lebih, 3,5 meteran. Kemudian laki-laki dan unta tersebut berjalan di bawah tulang rusuk yang ditegakkan tadi. Dan ternyata teman-teman, karena saking besarnya, kepala penunggang unta tadi tidak sampai menyentuhnya. Gak nyundul gitu lah ya, gak sampai nyundul. Nah ini kira-kira ikan apa ya? Apakah ikan purba ya? Atau hiu megalodon ya, yang terkenal karena besar ya, seperti di mitos-mitos gitu ya. Allah alam, gak tahu ini ikan apa. Tapi kemungkinan besar yang paling rasional ya, yang mungkin sekarang masih ada, itu adalah ikan paus ya. Ya tinggi unta dan orang yang naik tadi aja udah sekitar 3,5 meter gitu. Dan yang diukur adalah tulangnya, Masya Allah. Mungkin badannya kalau utuh ini ya bisa sampai 4 meteran mungkin ya.
Wallahu a'lam ya. Sampai setelah pulang, kisah tersebut diceritakan kepada Rasulullah SAW, dan Rasul pun berharap mereka masih membawa sebagian dagingnya agar beliau bisa mencicipinya. Dan ini menurut para ulama dan para sejarawan ya, mereka sepakat ikan ini diberikan kepada mereka melalui perantara karomah Abu Ubaidah pada saat mereka kelaparan. Berikutnya kita masuk ke peran Abu Ubaidah dalam peperangan. Abu Ubaidah ini juga dikenal sebagai panglima besar atau Amirul Umara pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Bahkan sebenarnya di masa Abu Bakar beliau pun juga sudah diminta untuk jadi panglima besar, tapi beliau pada saat itu menolaknya. Beberapa pertempuran besar dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Salah satu kisah yang paling dikenal adalah ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab menugaskan Abu Ubaidah bin Jarrah menempati posisi Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan jihad. Ya, atau gampangnya Khalid bin Walid ini dicopot jabatannya dan digantikan Abu Ubaidah. Karena pada saat itu keperkasaan dan kehebatan strategi dari Khalid bin Walid ini selalu menang di setiap pertempuran, dan dikhawatirkan membuat para prajuritnya menjadikan Khalid bin Walid menjadi ikon yang bisa menggeser keyakinan umat gitu. Maksudnya, ini menang karena Khalid bin Walid yang jadi panglima besar gitu, bukan karena Allah lagi. Ya, maksudnya seperti itu. Umar hendak mengingatkan bahwa semua kemenangan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Pergantian panglima besar itu terjadi pada saat Khalid sedang memimpin pasukan muslimin mengepung Damaskus. Pada saat itu Abu Ubaidah tidak langsung memberitahu Khalid karena takut mengganggu jalannya pertempuran. Dia juga ingin informasi tersebut didapatkan dari orang lain untuk menghormati Khalid bin Walid. Barulah setelah perang selesai, Khalid mengetahui informasi pencopotan dirinya. Karena memang para sahabat ini, mereka tidak gila dengan jabatan, posisi, pangkat, dan sebagainya. Tidak seperti orang-orang yang tidak paham agama yang selalu memperebutkan jabatan dan posisi ya. Salah satu faktor utama berhasilnya kepemimpinan Abu Ubaidah adalah karena kemurahan hatinya, kelembutannya, kejujurannya, kezuhudannya, dan dia cinta akan perdamaian. Ya, sebab sifat-sifat mulia ini banyak kota di Syam yang tunduk kepada Abu Ubaidah melalui perjanjian damai tanpa perang. Jadi tanpa perang-perang, tanpa ada perlawanan, tanpa ada pertumpahan darah, banyak sekali kota-kota yang berhasil ditaklukkan karena sifat-sifat mulia beliau. Kemudian di suatu pertempuran, pasukan Abu Ubaidah pernah terkepung di Syam karena pada saat itu banyak sekali bala bantuan dari sisi musuh, sehingga pasukan Abu Ubaidah ini harus bertahan, terkepung. Mendengar kabar ini, Umar bin Khattab mengirim pesan kepada mereka. Kata Umar, "Amma ba'du, tidak ada kesulitan yang menimpa seorang hamba yang beriman kecuali Allah telah menyiapkan kemudahan setelahnya. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan." Kemudian beliau menulis Quran surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Maksudnya adalah Umar meminta kepada para pasukan agar bersabar. Insyaallah Allah akan membantu hambanya. Kemudian setelah sampai surat tersebut, dijawablah oleh Abu Ubaidah dengan sebuah ayat dari surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada adab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Mungkin kita juga belum paham ya maksud dari ayat ini apa. Setelah pesan tersebut diterima oleh Umar dan dibaca oleh Umar, dia berkata kepada para penduduk Madinah,
"Wahai orang-orang Madinah, Abu Ubaidah telah menyindirku atau menyindir kalian. Berangkatlah berjihad." Maksudnya apa? Maksud dari surat balasan Abu Ubaidah tersebut adalah, "Wahai Amirul Mukminin, tanpa disuruh pun kami juga sudah tahu. Kami pasti akan bersabar dan bertahan di sini. Gak perlulah disuruh-suruh untuk sabar, itu gak perlu. Kita dari kemarin sudah sabar terus ini. Tapi kalian nih, kalian yang di Madinah, kalian ketika mengetahui kondisi kami yang seperti ini, kalian di Madinah malah terlalu memikirkan kehidupan dunia kalian. Kalian cuma mementingkan perdagangan kalian, kehidupan dengan keluarga kalian. Padahal semua itu hanyalah kesenangan yang fana." Maka Umar baru tersadar setelah baca itu dan memerintahkan agar orang-orang Madinah untuk menyusul dan membantu pasukan Abu Ubaidah. Masya Allah ya, orang paham agama dengan orang yang paham agama. Tidak ada ngotot-ngototan, tinggal kasih dalil kemudian balas dalil ya. Kemudian peran Abu Ubaidah dalam berbagai pertempuran yang dipimpinnya ini sangat luar biasa besar ya. Taktik dan strateginya selalu jitu. Di antaranya penaklukan Fahl, Ladikia, dan seluruh bumi Syam. Puncaknya adalah saat pembebasan Baitul Maqdis pada tahun 637 Masehi. Ketika pasukan Islam menyerang Yerusalem, tentara Romawi Timur dipimpin oleh Jenderal Aretion dengan benteng-benteng pertahanan yang sangat kuat. Peristiwa ini menyebabkan rakyat hampir mati kelaparan karena dikepung. Karena pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Abu Ubaidah selama 4 bulan. 4 bulan dikepung untuk ditaklukkan. Sehingga wali kotanya membuat pernyataan yang isinya bahwa tentara Romawi di Syria menyerah kalah. Akhirnya pasukan Islam berhasil mengambil alih Palestina oleh kepemimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kota Al-Quds pun diserahkan dengan syarat yang menerima adalah Umar bin Khattab sendiri. Sebenarnya di sini ada kisah yang sangat menakjubkan yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab ya pada saat penyerahan kota Al-Quds ini, tapi insya Allah kita bahas di lain waktu. Insya Allah. Itu tadi ringkasan peran Abu Ubaidah saat menjadi panglima besar dalam membebaskan kota-kota di Syam, sehingga membuat pada masa kekhalifahan Umar ini mengalami perluasan wilayah yang sangat pesat. Bahkan dikatakan pada masa Umar ini perluasan wilayah sampai 2/3 dunia. Kita masuk ke bagian berikutnya. Kita akan melihat Abu Ubaidah bahwa beliau ini adalah orang yang sangat zuhud dan tidak terlena dengan kehidupan, dengan berbagai perhiasan-perhiasan dan harta yang ada di dunia. Untuk bagian ini kita kasih judul "Dunia Mengubah Kami Kecuali Abu Ubaidah". Yang pertama adalah ketika setelah Umar bin Khattab berhasil menguasai Palestina, dia mengirimkan utusannya untuk membawa 4.000 dirham dan 4.000 dinar kepada Abu Ubaidah. Umar berpesan kepada utusannya agar tidak langsung pulang. Jadi Umar ini memerintahkan kepada utusannya untuk memberikan uang untuk kehidupan Abu Ubaidah gitulah ya. Dan dia berpesan kepada utusannya jangan pergi dulu, tapi tinggal di situ dulu sampai kamu lihat diapakan itu uangnya. Maka utusannya memberikan uang tersebut kepada Abu Ubaidah. Setelah sampai dan memberikan uang tadi yang berjumlah 4.000 dinar dan 4.000 dirham, Abu Ubaidah ternyata langsung memerintahkan pegawainya untuk membagi-bagikannya kepada para penduduk yang membutuhkan. Dikatakan, ini silahkan kasihkan ke fulan sekian, kasihkan ke fulan sekian, sampai habis tak tersisa. 4.000 dinar dan 4.000 dirham itu uang yang sangat banyak loh. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 4.000 dinar itu kalau dirupiahkan sekitar 17 miliar rupiah. Dan 1 dirham itu 2,9 gram perak yang senilai 4.000 rupiah. Kalau 4.000 dirham itu berarti sekitar 16 juta rupiah. Jadi totalnya ada 7 miliar plus 16 juta rupiah. Itu uang ya, itu harta yang sangat banyak. Dulu banyak, sekarang juga masih sangat banyak gitu. Itu semua langsung dibagi-bagikan ke penduduk yang membutuhkan sampai tidak ada yang tersisa. Itu betapa zuhudnya Abu Ubaidah ya. Padahal beliau sudah menang sana, menang sini, prestasinya banyak, jabatannya juga tinggi. Ya, kalau orang-orang sekarang ya ini adalah self reward gitu kan ya. Ya saya pantas untuk menerima ini, tapi memang orang-orang terdahulu begitu luar biasa, sangat menjaga kehidupan dunianya karena tidak mau terlena. Kisah yang kedua adalah ketika Umar pergi ke Syam dan ingin bertemu dengan Abu Ubaidah. Ya, ketika datang dia disambut oleh panglima dan petinggi Syam.
Jadi nggak langsung disambut oleh Abu Ubaidah. Ketika Umar sampai, dia bertanya, "Di mana saudaraku?" Mereka pun yang ada di sana menjawab, "Siapa saudaramu?" Umar menjawab, "Abu Ubaidah." "Oh, dia sedang menuju ke sini," gitu katanya. Saat Abu Ubaidah datang, dilihat oleh Umar dari kejauhan. Abu Ubaidah ini mengendarai unta yang bertali kekang seutas tali yang sangat sederhana. Untanya pun juga unta yang dulu dibawa dari Madinah. Padahal saat itu dia telah berhasil menaklukkan wilayah jajahan Romawi dan mendapatkan segala macam ghanimah. Sebenarnya dia bisa pakai kuda yang bagus, unta yang baru yang bagus, pelana-pelana yang bagus gitu. Tapi Abu Ubaidah masih menjadi Abu Ubaidah yang lama. Kemudian Umar meminta agar bisa berkunjung ke rumah Abu Ubaidah. Tapi sebelum dibolehin sama Abu Ubaidah menjawab, "Apa yang akan kamu lakukan, wahai Amirul Mukminin? Engkau hanya akan memeras air matamu nanti." Dan saat tiba di rumahnya, Umar pun melihat rumahnya yang sangat-sangat sederhana yang terbuat dari tanah liat. Padahal bisa saja dia memakai bangunan atau istana bekas orang-orang Romawi yang bagus, tapi tidak dilakukan oleh Abu Ubaidah. Kemudian Umar pun masuk dan dia tidak melihat apapun di dalam rumah tersebut. Maka Umar bertanya, "Barang-barangmu mana ini? Aku hanya melihat pedang, tameng, tikar, nampan, dan kantong air yang usang. Padahal engkau adalah panglima. Kamu itu panglima besar. Kamu itu adalah gubernur di Syam. Kenapa kamu seperti ini?" Gitu. Sebenarnya dia bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi keperluannya, yang sebenarnya masih sangat-sangat wajar. Pakaian, rumah, tempat tinggal, ya barang-barang masih barang-barang primer gitulah ya. Tapi ternyata tidak dilakukan oleh Abu Ubaidah. Saat Umar bertanya, "Apakah kamu punya makanan?" Maka Abu Ubaidah beranjak ke keranjang dan mengeluarkan potongan roti kecil. Dan saat itu Umar menangis. Dan saat Umar menangis, Abu Ubaidah pun berkata kepadanya, "Bukankah tadi sudah kukatakan padamu bahwa engkau hanya akan memeras air matamu?" Ya, maka Umar pun berkata dengan perkataan yang masyhur, "Dunia telah mengubah kami semua selain engkau, wahai Abu Ubaidah." Kita masuk ke bagian terakhir di mana kita harus berpisah dengan sahabat yang mulia ini. Nah, kita akan masuk ke bagian wafatnya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat pada tahun 18 Hijriah. Dan penyebab dari meninggalnya adalah wabah taun yang melanda negeri Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taun ini adalah wabah yang menular ya, sejenis penyakit kusta yang bisa bikin bagian tubuh seseorang rusak dan akhirnya menyebabkan kematian. Dan orang yang meninggal karena taun ini dihitung mati syahid. Jadi pada saat itu Mu'adz bin Jabal mengirim Al-Haris bin Umairah untuk mencari tahu keadaan Abu Ubaidah. Dan sesampainya di sana Abu Ubaidah memperlihatkan bukti penyakit yang telah keluar di tangannya. Dan hal itu membuat Al-Haris merasa sedih dan hendak mengajaknya berobat. Tapi ditahan oleh Abu Ubaidah dan dia jawab bahwa dia tidak mau menggantinya. Maksudnya sakit itu tidak mau diobati, tidak mau diganti. Sekalipun dengan unta merah. Unta merah ini adalah barang paling berharga pada zaman itu ya. Di riwayat lain juga Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah pada saat dia diserang taun dengan kalimat, "Aku menghadapi sebuah perkara dan aku sangat memerlukan kehadiranmu, maka segeralah ke sini." Ketika Abu Ubaidah membaca surat itu, dia berkata, "Aku tahu kepentinganmu Amirul Mukminin." Dia ingin menyisakan apa yang tidak mungkin tersisa. Maksudnya adalah Umar ini ingin aku keluar dari sini dan segera berobat. Maka surat itu dijawab oleh Abu Ubaidah, "Sesungguhnya aku tahu kepentinganmu, maka bebaskanlah aku dari perintahmu. Aku bersama para pasukan kaum muslimin dan aku tidak mementingkan diriku di atas mereka." Maksudnya dia tidak akan pergi kemana-mana dan akan bersama pasukannya. Dia tidak mungkin meninggalkan pasukannya. Pada saat Umar membaca surat balasan itu, dia menangis seakan-akan Abu Ubaidah telah meninggal, padahal belum. Dan beberapa hari setelahnya, ketika Umar sedang mengurusi keperluan umat Islam, Umar diberikan kabar bahwa Abu Ubaidah telah wafat. Dan Umar pun tak kuasa menahan tangisnya. Dia membuka kedua matanya dengan kepasrahan, dan dalam tangisannya dia terus mendoakan Abu Ubaidah sembari merecall kenangan-kenangan indah bersamanya dalam sebuah kecintaan yang sangat mendalam. Umar bin Khattab sangat-sangat mencintai sahabatnya, saudaranya. Tapi apa daya, kecintaannya kepada sahabatnya tersebut tidak menahan takdir yang telah Allah tetapkan. Ya, sedih ya teman-teman ya. Bayangkan punya kawan, punya sahabat, punya saudara yang selalu menunjukkan kepada kebaikan, punya akhlak yang begitu mulia dan telah lama berjuang bersama-sama. Sudah banyak memori bersama. Memori indahnya itu sudah banyak. Tapi datanglah masa di mana kita harus berpisah dengan dirinya.
Baik teman-teman, itu tadi ya kisah dari sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, orang terpercayanya umat Islam, sebaik-baik manusia dikatakan oleh Nabi ya, dan pemimpin dari para pemimpin umat Islam atau Amirul Umara. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Silahkan like jika dirasa kisah ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.